Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Agustiani dari kelas 11 IPS 3 nomor urut 32. Di sini saya akan bahas tentang agresi militer Belanda 2. Berikut gambaran umum mengenai agresi militer Belanda 2. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Saya akan membahas tentang agresi militer Belanda 2. Agresi militer Belanda 2 atau yang sering disebut dengan Operasi Gagak atau Operatif Krui, perlawanan antara Indonesia melawan dengan Belanda. Latar belakang dari agresi militer Belanda 2 adalah pengkhianatan Belanda terhadap perjanjian Renville. Sebelumnya, pihak Indonesia juga mengetahui bahwa Belanda memiliki tanda-tanda untuk mengkhianati perjanjian damai. Selanjutnya, tujuan dari agresi militer Belanda 2 ini bagi pihak Belanda adalah menunjukkan kepada dunia bahwa pemerintah Republik Indonesia dan TNI sudah tidak ada lagi. Yang kedua, mencari untung yang sebesar-besarnya. Dari pihak Indonesia, agresi militer Belanda 2 memiliki tujuan yaitu menunjukkan kepada dunia bahwa pemerintah Republik Indonesia masih ada. Juga menunjukkan kepada dunia bahwa Belanda mengkhianati perjanjian damai. Kronologi agresi militer Belanda 2, yang pertama pada tanggal 18 Desember 1948, kemudian dilanjutkan pada tanggal 19 Desember 1948, kemudian penangkapan Soekarno dan Muhammad Hatta beserta pemimpin-pemimpin lainnya, dan gerakan Jenderal Sudirman, perang gerilya, kemudian diakhiri dengan serangan umum 1 Maret. Yang pertama pada tanggal 18 Desember 1948, di mana Belanda melakukan persiapan untuk penyerangan pada tanggal 19 Desember besok, di mana Belanda mempersiapkan sejumlah pasukan terjun payungnya. Kemudian pada tanggal 19 Desember 1948, pesawat tempur Belanda menyerang lapangan udara Maguwo dan bangunan-bangunan penting di ibu kota Yogyakarta, beserta dengan penurunan pasukan terjun payung. Sehingga Belanda saat itu dengan sangat cepat sekali berhasil menduduki wilayah Yogyakarta. Serangan Belanda diawali atau dimulai pada pukul 5:45 waktu Indonesia Barat. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Saat terjadi serangan, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta sedang berada di ibu kota. Mereka tidak mau pergi keluar kota dengan alasan ketika mereka ditangkap, mereka akan mudah menemui TNI. Dari alasan tersebut, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta beserta pemimpin lainnya berhasil ditawan oleh Belanda. Sehingga sebelumnya pada saat mereka ditangkap, Presiden Soekarno mengirimkan mandat atau radiogram kepada Syafruddin Prawira Negara yang sedang berada di Bukit Tinggi untuk membuat atau mendirikan sebuah
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi. Perintah sejenisnya juga diberikan kepada Mr. A.A. Maramis yang sedang berada di India. Jika Syafruddin Prawira Negara tidak berhasil untuk mendirikan pemerintahan darurat, maka Mr. A.A. Maramis diberi tugas untuk mendirikan pemerintahan pelarian atau evil of government di luar negeri. Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Belanda mengira bahwa penyerangan Belanda ke ibu kota Yogyakarta dapat menghancurkan TNI dan pasukannya, tetapi dengan perkiraan Belanda tersebut adalah salah. Jenderal Sudirman mengutus atau memerintahkan kepada para TNI dan jajarannya untuk pergi meninggalkan ibu kota. Hal ini karena untuk menyusun kekuatan baru. Berita tersebut juga disampaikan oleh Kapten Suparjo kepada Presiden dan memerintahkan Dr. Suwondo untuk menyiarkan melalui RRI Yogyakarta. Jenderal Sudirman yang sedang sakit di kediamannya dan dirawat oleh Dr. Suwondo ketika mendengar Yogyakarta diserang oleh Belanda, dia berkata, "Komando, saya ambil alih." Kemudian Jenderal Sudirman dengan pasukan-pasukannya kembali bergerilya. Dalam bergerilya, pasukan Jenderal Sudirman dan Jenderal Sudirman menempuh waktu kurang lebih 6 bulan dan menempuh perjalanan kurang lebih 1000 km. Sri Sultan berkirim pesan kepada Sudirman bahwa perlu adanya tindakan penyerangan terhadap Belanda. Kemudian Sudirman memerintahkan Sri Sultan untuk membahasnya bersama dengan Letkol Soeharto. Penyerangan dilakukan pada 1 Maret 1949, di mana serangan umum ini berhasil menguasai Yogyakarta. Belanda berhasil ditarik oleh Amerika Serikat, dan dalam kurun waktu 6 jam, pasukan Jenderal Sudirman dan Letkol Soeharto berhasil menduduki ibu kota Yogyakarta. Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.